Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat The Keren di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Materi ini adalah khusus buat teman-teman kelas 10 semester 2 untuk kimia. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama membedakan sifat dan jenis larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar membedakan larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan materinya, silahkan disimak dulu video berikut ini. Baik, kali ini Bapak akan menunjukkan sesuatu kepada teman-teman ya. Di sini Bapak punya dua zat cair ya, yang diisi dengan zat cair yang berbeda, ada di dua wadah. Kemudian Bapak punya satu rangkaian batu baterai, kemudian dihubungkan ke lampu LED ya, kemudian diberikan kabel. Nah teman-teman, kita akan coba menguji dua zat cair ini sifatnya terhadap nyala lampu atau tidak, seperti itu ya. Nah sekarang kalau sebelum kita celupkan kedua ujung kabel ini ke dalam dua zat cair ini, kita coba hubungkan dulu, kita tes dulu apakah lampunya itu nyala atau tidak. Teman-teman bisa diamati. Nah ya, tuh lampu biru itu, lampu hijau itu nyala ya. Oke, ini nyala. Nah sekarang kita akan coba kedua zat cair ini apakah sifatnya sama. Dua-duanya bisa menyalakan lampu ketika ini kita celupkan ke dalam zat cair ini ya. Oke, kita coba dulu yang pertama. Oke, nah, ketika dicelupkan ini usahakan tidak boleh bertemu ujung dan ujungnya ya, jadi harus terpisah. Kita celupkan saja ke dalam zat cair ini. Kita lihat sekarang, kita coba dulu zat yang pertama nih ya, zat cair yang pertama. Teman-teman sambil amati lampunya. Oke ya, kalau ternyata teman-teman lihat ya, kabelnya tidak bertemu dan lampu tidak menyala. Oke, sip. Sekarang kita akan coba ke zat cair yang kedua ya, apakah sama sifatnya seperti tadi, lampunya tidak menyala, seperti itu. Kita celupkan, ujung tidak boleh bertemu. Nah teman-teman lihat, Bapak angkat dulu, kita hubungkan. Nah ya, kabel tidak bertemu tapi lampu bisa menyala ya, lampu berwarna hijau ini bisa menyala. Oke, nah teman-teman nanti Bapak akan coba tunjukkan lebih dekat ya apa yang terjadi. Ini tidak boleh bertemu kabelnya ya. Ya, oke. Nah, lampu menyala, kita lihat, amati apakah ada gejala yang lain. Apakah teman-teman mengamati sesuatu di ujung kabel ini? Kita zoom. Nah itu. Oke, jadi ada gelembung ya. Ada gelembung atau ada seperti busa. Nah, lampu menyala, ini ada gelembung. Oke, ini adalah zat cair yang B, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah pada pelajaran kita kali ini, mengapa sifat dua zat cair ini bisa berbeda terhadap daya hantar listrik ya. Nah, mari kita kupas tuntas dalam materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Berikut penjelasannya. Check it out. Oke, setelah teman-teman menyaksikan video tadi ya, kita akan coba lihat fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama, pada saat banjir melanda, kota Jakarta sempat gelap gulita karena aliran listrik dipadamkan. Ingin tahu tujuannya? Agar mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik. Nah, loh kok bisa? Hal ini disebabkan aliran listrik tersebut dapat mengalir melalui kabel yang tercelup ke dalam air ya. Nah, jadi makanya biasanya kalau banjir besar itu listrik dimatikan ya di kota-kota besar, karena alasannya tadi supaya tidak tersengat listrik.
Kemudian fakta seputar kita yang kedua berkaitan dengan materi kita, yaitu, nah ini teman-teman tahu ya, ini adalah di pedesaan biasanya orang mencari ikan itu dengan cara menggunakan setrum ya. Jadi ikannya disetrum. Ini biasanya sumber arusnya itu berasal dari aki nih yang dia gendong ya, sehingga ikan itu dapat tersengat listrik juga dan mati, sehingga mudah untuk ditangkap para pencari ikan ya. Meskipun ini kegiatan ini sebetulnya tidak boleh ya, atau dilarang. Nah, dari dua fakta seputar kita tadi, contohnya ya, maka muncul pertanyaan dari kita, mengapa air tersebut bisa menghantarkan listrik pada kasus banjir dan pada kasus orang yang mencari ikan dengan cara disetrum, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah semua zat cair itu dapat menghantarkan listrik? Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berhati-hati ketika menyalakan saklar lampu dalam keadaan tangan kita basah kalau di rumah, ya? Nah, ini tentunya pertanyaan-pertanyaan harus kita jawab, ya. Maka ikuti terus videonya. Baik. Nah, teman-teman, sifat larutan itu kalau kita bagi berdasarkan daya hantar listriknya, ya, ini dibedakan menjadi 3 ya. Pertama, larutan itu bersifat elektrolit kuat. Kemudian yang kedua, larutan bersifat elektrolit lemah. Dan yang terakhir, larutan bersifat non elektrolit. Nah, ketiga macam sifat larutan ini nanti memiliki karakteristik tertentu dan tentunya memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita harus bisa menjawab dulu pertanyaan, apa sih larutan? Pernah dengar ya teman-teman larutan ya? Iklan-iklan juga ada. Larutan itu apa? Larutan adalah campuran homogen dari 2 zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Jadi yang disebut dengan larutan itu harus ada 3 syarat. Dia ada zat terlarut, ada pelarut, dan harus bersifat homogen. Apa sih bersifat homogen itu? Ya, silahkan simak video berikut ini. Baik teman-teman, setelah tadi kita tahu definisi dari larutan itu adalah campuran dari 2 zat atau lebih ya. Nah, di sini syaratnya itu 2 zat itu ada yang disebut dengan zat terlarut, ada yang disebut pelarut. Air atau zat cair umumnya dia disebut sebagai pelarut. Meskipun larutan itu juga ada bukan air ya. Bisa juga dalam bentuk gas seperti itu. Nah, kita sekarang akan coba melarutkan gula. Nah, berarti gula itu adalah sebagai zat terlarut, teman-teman, ke dalam pelarut yaitu air ya. Oke. Nah, kita tahu air dia bening ya, seperti itu. Kita sekarang coba berikan gula sini. Gula, oke. Kita larutkan ke sini. Kita aduk-aduk, teman-teman. Sama seperti teman-teman membuat teh manis ya. Oke. Kita lihat. Tadi ada syarat bahwa larutan itu harus bersifat homogen. Artinya apa? Homogen itu, homo itu kan berarti satu ya. Nah, gen itu artinya jenis. Nah, sekarang teman-teman lihat hasil dari kita melarutkan gula di dalam air. Oke? Apakah masih terlihat gulanya, teman-teman? Ya. Nah, ternyata ini adalah larutan gula yang dia sudah bersifat homogen, tuh ya. Jadi warnanya kembali menjadi bening, seperti tidak ada gula, padahal tadi kita sudah melarutkan. Inilah yang disebut dengan larutan itu bersifat homogen, ya, seperti itu. Nah, lain halnya Bapak di sini punya juga zat pelarut, yaitu pasir, ya. Kita coba larutkan ke sini, ke air ya. Pertanyaannya siapa yang mau minum ya? Oke. Nah, sekarang kita aduk-aduk gitu kan. Terus saja kita aduk-aduk ya. Kemudian kita biarkan ya beberapa saat.
ya, beberapa waktu. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Pasti nanti akan terjadi pengendapan. Artinya antara zat pelarut dengan zat larutnya masih terlihat berpisah. Berarti itu namanya heterogen. Berarti ini pasir ini dalam air bukan bersifat larutan, tapi nanti kita pelajari khusus dalam bab koloid, yaitu ini disebutnya dengan suspensi ya, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan mana itu larutan. Jadi kata kuncinya adalah campuran zat terlarut dan pelarut secara homogen. Homogen itu artinya zat terlarutnya tidak tampak. Dia menyatu dengan pelarut. Oke, terima kasih. Nah, setelah tadi kita melihat definisi larutan itu seperti apa ya, dan apa yang disebut dengan larutan itu seperti apa, maka kita masuk sekarang teman-teman ke apa sih larutan elektrolit itu ya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut isolator. Selama ini yang kita tahu bahwa umumnya adalah logam yang bisa menghantarkan listrik, namun zat cair juga atau larutan bisa menghantarkan listrik ya. Baik, apa sih larutan yang bersifat elektrolit itu, teman-teman? Menurut ahli kimia yang bernama Svante Arrhenius, beliau adalah seorang tokoh kimia, mengatakan bahwa larutan yang bersifat elektrolit atau konduktor itu disebabkan adanya ion-ion. Nah, jadi ion itu adalah partikel yang bermuatan listrik yang sudah kita pelajari di semester 1 yang bebas bergerak ya. Jadi ion-ionnya tuh bebas bergerak di dalam cairan atau di dalam larutan ya. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Jadi ion itu bebas bergerak di dalam cairan atau larutan, akibatnya dia bisa menjadi penghantar listrik atau konduktor. Apa saja contoh senyawanya? Itu senyawa ionik ya. Kita pernah belajar juga apa itu senyawa ionik, kemudian senyawa kovalen polar. Ya, contohnya apa? NaCl itu senyawa ionik ya. Kemudian HCl itu senyawa kovalen polar dan lain sebagainya. Biasanya garam-garaman itu juga termasuk senyawa yang bersifat elektrolit. Begitu ya. Ini alasannya. Kemudian larutan yang bersifat non elektrolit atau isolator itu disebabkan ya kebalikannya, karena tidak adanya ion-ion ya yang bebas bergerak di dalam cairan atau larutan. Bahkan untuk senyawa kovalen nonpolar itu tidak terdapat ion ya, karena dia sifatnya tidak mengion, jadi hanya dalam bentuk molekul, sehingga larutan tersebut tidak bersifat menghantarkan listrik ya. Oke, nah ini teman-teman sudah tahu alasannya ya. Jadi kenapa suatu larutan bersifat elektrolit dan bersifat non elektrolit. Baik, nah kalau kita nanti akan melakukan uji terhadap larutan-larutan tersebut, apakah sifatnya elektrolit kuat, elektrolit lemah atau non elektrolit, maka didapatkan tabel seperti ini. Teman-teman lihat, kalau untuk larutan elektrolit kuat, kita lihat lampu itu menyala terang atau tidak? Ya. Oke. Kemudian lampu menyala redup itu jarang terjadi. Kemudian lampu tidak menyala juga tidak, dan gelembung pasti ada. Jadi elektrolit kuat itu ciri khasnya adalah lampu menyala terang dan banyak gelembung ya. Nah, kemudian untuk yang elektrolit lemah, ciri-cirinya pertama lampu tidak menyala terang ya. Kemudian lampu menyala redup. Oke. Bisa juga lampu tidak menyala sama sekali pada elektrolit lemah itu, namun dia hanya ada gelembung saja ya. Jadi ini pilihannya adalah teman-teman, untuk elektrolit lemah terkadang lampu tidak nyala tapi gelembung banyak, seperti itu ya. Baik, kemudian yang terakhir yaitu larutan non elektrolit ya. Pertama, lampu menyala terang tidak, lampu menyala redup tidak, lampu tidak menyala iya,
dia tidak menyala. Gelembung tidak ada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah kalau nanti teman-teman mencoba di rumah, misalnya saya penasaran dengan alkohol, mau saya uji. Saya penasaran dengan garam dapur, mau saya uji sifatnya seperti apa. Saya mau uji garam yang lain ya, seperti itu di rumah. Silakan untuk bereksperimen, karena pada hakikatnya sains itu adalah pengalaman langsung. Terima kasih, selamat belajar. Nah, teman-teman, setelah menyimak penjelasan tadi tentang bahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka kita diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika kita menyalakan lampu dalam keadaan tangan kita atau kaki kita basah. Karena ternyata beberapa zat cair itu bisa bersifat sebagai konduktor atau menghantarkan arus listrik. Apalagi kalau listrik di rumah itu voltasenya 220 volt, itu sangat membahayakan bagi tubuh kita ya. Baik, itu saja. Terima kasih sahabat Dokren ya. Yang belum like, share dan komen dan subscribe untuk channel ini, silahkan untuk like dan subscribe agar Bapak bisa terus mengembangkan pembelajaran ini secara lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.